Bagaimana mengukur ROI atau Return on Investment dalam pemasaran Anda? Itu yang bakal kita bahas dalam episode kali ini. Sebagai pemilik bisnis atau seorang digital marketer, salah satu hal yang paling sulit untuk dibuktikan adalah apakah investasi dalam pemasaran ini membawa hasil atau tidak. Jawabannya terletak tentu saja paling gampangnya orang bilang return on investment. Apa yang kita keluarkan, berapa yang kita dapatkan. Namun ternyata tidak semudah itu untuk menjawab pertanyaan hal tersebut. Bahkan menurut laporan dari HubSpot, 39% marketer kesulitan untuk mengukur ROI dari kampanye mereka. Oke, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda juga punya tantangan yang sama, maka ini adalah podcast yang harus Anda simak sampai selesai. Oke, di sini saya akan membantu Anda untuk memahami gimana cara mengukur ROI dalam pemasaran digital sehingga Anda tahu dengan pasti apakah Anda berhasil atau tidak dan dari bagian mana yang perlu Anda tingkatkan. Sudah siap untuk kita belajar? Oke. Nah, apa itu ROI secara sederhana terlebih dahulu, oke? Definisinya, bagaimana kita mengukur setiap yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan. Oke. Jadi pendapatan dikurangi dengan biaya dikalikan pendapatan dikurangi dengan biaya dibagi dengan biaya dikalikan 100%. Jadi kalau misalnya Anda menginvestasikan 100.000 dan Anda dapatkan 150.000, maka 150.000 dikurangi 100.000 Anda dapat 50.000 keuntungan. 50.000 dari 100.000 Anda dapatkan 50%. Oke. Kedengarannya sederhana, kedengarannya mudah. Oke. Nah, ROI ini semakin bagus kita mendapatkan ROI datanya, maka kita akan membantu kita untuk meningkatkan keefektifan dari campaign yang kita lakukan. Dan akhirnya bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, gimana caranya supaya kita menentukan ROI-nya kita? Oke, sebelum kita mengetahui gimana cara menentukan ROI, ada beberapa langkah yang Anda perlu ambil untuk mengukur ROI dalam pemasaran secara digital. Oke, yang pertama adalah Anda harus tahu dulu tujuan dari kampanye Anda. Karena walaupun tujuan semua campaign, semua kampanye pemasaran rata-rata adalah meningkatkan penjualan, betul. Namun pada kenyataannya tujuan dari kampanye setiap bisnis akan berbeda. Ada yang memang targetnya adalah penjualan, revenue, ada yang targetnya adalah leads, ada yang targetnya adalah awareness. Okay? Jadi Anda harus tahu kemana goalsnya Anda. Baru kita bisa mengukur ROI-nya. Okay? Setelah Anda tahu tujuannya itu apa, yang berikutnya adalah Anda harus menghitung semua biaya dari kampanyenya. Biaya kampanye bukan hanya dari iklan, tapi juga dengan biaya jasa. Mungkin Anda buat landing page, Anda buat website, Anda juga bisa masukkan software yang Anda gunakan, CRM, email marketing, WhatsApp, dan yang lainnya. Semua ini adalah biaya. Anda harus mengukur semua biaya. Bagaimana dengan gaji? Atau biaya dari tim? Yes, Anda harus masukkan juga. Kalau Anda solopreneur, Anda akan masukkan berapa biayanya Anda untuk marketing. Setelah Anda tahu berapa biayanya, goals yang berikutnya adalah Anda harus mengetahui penghasilan yang didapatkan dari campaign tersebut. Pendapatannya berapa banyak? Apakah itu dihitung dari semakin mudah menghitungnya akan semakin baik. Namun saya tahu bahwa nggak semua bisa dihitung dengan mudah. Apalagi kalau kita ngomongnya tentang leads atau awareness, butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan untuk kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, gimana caranya supaya menghitung dengan lebih mudah? Walaupun goalsnya besar, Anda perlu menghitung dari kecil di depan. Misalnya, kalau Anda tahu bahwa biaya per leads-nya itu kurang lebih yang Anda harapkan ada berapa, maka Anda masukkan nilai dari per leads yang Anda dapatkan itu berapa. Misalnya, kalau misalnya Anda untuk di service, misalnya contract size-nya Anda adalah 100 juta rupiah, satu contract size. Untuk dapetin satu kontrak, Anda perlu 100 leads. Maka satu leads harganya adalah 100 juta dibagi 100, 1 juta rupiah. Itu ada pendapatan langsung yang Anda dapatkan. Semakin mudah Anda mendapatkan data ini, maka campaign Anda akan lebih mudah untuk dihitung. Jadi tadi pertama tujuan campaign-nya apa, yang kedua biayanya apa saja, yang ketiga pendapatannya berapa, yang keempat Anda harus menggunakan tools analitik untuk memudahkan Anda menghitung semua komponen tersebut. Nah, jadi setelah Anda punya komponen-komponen ini, langkah berikutnya apa?
Ada beberapa indikator yang Anda bisa masukkan ke dalam campaign Anda. Oke. Yang pertama, cost per lead, biaya yang Anda butuhkan untuk mendapatkan satu lead tersebut. Oke. Kalau tadi 100 juta Anda butuh 100 leads. Ternyata Anda butuh biaya 10 juta untuk dapetin 100 leads. Maka cost per leads adalah 100.000. Oke. 10 juta untuk biayanya Anda dapetin 100 leads. Jadi 10 juta dibagi 100.000. Oke, itu adalah cost per leads. Oke. Anda juga perlu tahu indikator lain yang namanya customer lifetime value. Oke. Apa ini? Berapa nilai dari satu klien sepanjang mereka terhubung dengan bisnisnya kita. Oke. Misalnya kalau dia datang, kontrak size-nya ada 100 juta. Oke. Tapi biasanya satu pelanggan akan stay selama 3 tahun. Maka customer lifetime value-nya adalah 300 juta. Oke. Itu yang kedua. Jadi pertama tadi kita udah ngomongin tentang cost per leads. Yang kedua adalah customer lifetime value. Yang ketiga, Anda perlu mengetahui juga conversion rate-nya. 100 leads, 1 penjualan. Maka conversion rate-nya adalah 1%. Angka ini akan berbeda-beda dari setiap bisnis. Anda yang mengetahui berapa angka untuk bisnisnya Anda. Okay. Kalau kita ngomongin tentang campaign secara digital, maka kita nggak akan lepas dari satu yang namanya ROAS, Return on Ad Spend. Okay. Berapa biaya yang kita keluarkan, berapa penghasilan yang kita dapatkan dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan dari iklan. Okay. ROAS rata-rata adalah sekitar 2-3 kali, ada yang bisa sampai 10 kali, rekornya kita ada 100 kali. Okay. Setiap bisnis akan punya ROAS yang berbeda. Anda perlu mengetahui ROAS dari tempatnya Anda. Ini adalah indikator. Okay? Jadi ada 4 indikator yang saya perkenalkan yang harus Anda perhatikan. Cost per lead, customer lifetime value, conversion rate, dan return on ad spend. Okay? Setelah Anda mengetahui bagian ini, baru Anda bisa menghitung ROI dari bisnisnya Anda. Gimana caranya supaya ningkatin ROI-nya Anda? Okay? Yang pertama, Anda harus mengoptimalkan campaign berbasiskan dengan data. Fokus pada saluran pemasaran yang paling efektif yang Anda gunakan, yang Anda miliki sekarang. Anda double down. Okay? Karena mungkin sebuah platform punya karakteristik yang berbeda untuk bisnisnya Anda, sehingga memberikan hasil yang bagus. Kalau misalnya hasilnya tidak sebagus itu, apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa stay, atau saya nggak saranin untuk kurangin. Okay? Anda stay. Okay? Gimana supaya ROI-nya juga meningkat? Yang kedua, Anda bisa gunakan automation. Saat ini di dunia digital semua bisa diotomasi. Setelah mereka masuk ke websitenya Anda, apa yang akan mereka lakukan, bagaimana mereka terhubung kembali, apa yang akan mereka lihat, dan seterusnya. Okay? Anda gunakan automation dalam pemasarannya Anda. Okay? Untuk memastikan ROI Anda berkembang juga, Anda bisa gunakan yang namanya A/B testing. Setiap kampanye yang Anda lakukan, Anda bisa ukur A lebih bagus dari B atau B lebih bagus dari A. Gunakan ini secara berkala dan ini adalah caranya kita untuk mengoptimasi supaya hasilnya lebih bagus. Okay. Yang keempat, fokus pada customer retention. Seberapa lama mereka stay ke tempatnya kita. Karena kalau misalnya customer lifetime value-nya kita, customer lifetime time-nya kita adalah 3 tahun. Maka akan ada mereka yang hanya dalam waktu setengah tahun, akan ada yang mereka di 5 tahun. Goals-nya kita adalah semakin lama mereka stay dengan kita, maka akan semakin bagus bisnisnya kita. Okay. Karena ini akan membuat kita lebih banyak mencari pelanggan baru dan pelanggan lama akan stay ke dalam bisnisnya kita. Okay. Dan begitu ROI dari bisnisnya Anda akan jauh lebih tinggi. Okay. Jadi, untuk bisa menghitung ROI, Anda bisa gunakan data untuk melacak, untuk tracking apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, gimana caranya supaya penghasilannya lebih besar. Okay. Fokus pada efisiensi dari biaya dan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan ROI dari bisnisnya Anda. Okay. Jadi kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana mengukur ROI ke dalam bisnisnya Anda bisa hubungi saya atau tim saya menggunakan link yang ada di deskripsi. Atau Anda punya cerita atau kendala mengenai ROI, Anda bisa tuliskan di kolom komentar dan saya akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan yang Anda miliki sehubungan dengan bisnis Anda dan pemasaran dari Anda secara digital. Oke. Jadi mulai lacak biaya dan pendapatan dari bisnisnya Anda agar campaign Anda berhasil dan ROI Anda semakin meningkat. Sekian dulu untuk episode kali ini, kita akan bertemu lagi di episode yang
berikutnya.